Ya alhamdulillah komitmen dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu berkomitmen bahwa di tahun 2029 nanti itu tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati listrik. Program pemerintah tentang internet sampai ke desa, ke pelosok, sampai internet ke sekolah-sekolah dasar. Ini menjadi sarana yang sangat bagus. Bahkan PLN sendiri sekarang sudah sangat populer dengan produk digitalisasi PLN, yaitu PLN Mobile. Begitu banyak inovasi yang dilakukan anak-anak bangsa, baik terkait dengan secara individu maupun dalam pekerjaan mereka, untuk membuat bangsa ini menjadi semakin berjaya. Pada episode kali ini, channel Harian Masyarakat akan membahas sebuah tema menarik. Judulnya, nah ini pasti Anda akan penasaran, PLN mengajar. Nah, tema ini akan menceritakan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh PLN di era digital saat ini, yaitu membangun sebuah literasi kelistrikan. Uniknya, nah di sini istimewanya, yaitu inovasi dilakukan dengan platform digital yang ada untuk menyasar masyarakat pedesaan, bahkan termasuk juga anak-anak sekolah. Nah, ini berarti bahwa kalau ini mengajak sebuah kolaborasi, sinergi dengan masyarakat untuk melihat kelistrikan. Listrik itu tidak sekedar menerangi rumah Anda, membuat hidup Anda semakin bermanfaat, tapi juga listrik itu harus kita jaga, sustain, dan bisa jangka panjang untuk menjaga kelestarian alam. Bersama dengan kami saat ini telah hadir sosok istimewa di balik inovasi-inovasi yang terjadi berlangsung di PT Persero PLN. Nah, kami menyapa Bapak Adi Prianto selaku Direktur Retail dan Niaga PT Persero PLN. Halo Pak Adi, selamat siang. Selamat siang Bung Dino. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang pemirsa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Direktur, Pak Adi yang bersedia hadir di channel Harian Masyarakat. Nah Pak Adi, di awal kami sudah jelaskan betapa luar biasanya inovasi yang dilakukan PT Persero PLN saat ini dalam meningkatkan pelayanan yang istimewa, melakukan edukasi literasi kelistrikan sampai ke masyarakat desa, akan menggandeng online desa bahkan, termasuk sosialisasi sampai ke masyarakat anak-anak sekolah. Nah, pertanyaannya, urgensi apa? Sejauh mana PLN melihat masyarakat sampai pedesaan itu dan juga anak-anak sekolah terkait dengan literasi kelistrikan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bung Dino. Tadi memang judulnya adalah PLN mengajar. Nah, ini sebetulnya bermula dari kita tahu bahwa masyarakat itu sudah sebagian besar menikmati listrik. Tidak hanya di kota, bahkan sudah sampai merambah ke desa-desa, dan rasio elektrifikasi kita itu sudah 99,9%. Artinya tinggal sedikit masyarakat yang belum menikmati listrik, terutama adalah masyarakat yang ada di 3T. Nah, ini memang kewajiban kita semua, kewajiban pemerintah, kewajiban PLN untuk bagaimana nantinya segera untuk bisa mencapai rasio elektrifikasi 100%. Dan ya alhamdulillah komitmen dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto itu berkomitmen bahwa di tahun 2029 nanti itu tidak ada lagi masyarakat yang tidak menikmati listrik. Nah, ini artinya sangat besar. Kemudian selain itu tentunya ini kewajiban kita. Kita menyadari bahwa meskipun sebagian besar masyarakat itu sudah menikmati listrik, tetapi pengetahuan tentang kelistrikan itu banyak juga yang belum tahu.
Apa sih sebetulnya listrik itu bisa nyampe ke rumah, kemudian mulai dari pembangkitan, transmisi, kemudian distribusi sampai ke rumah, kemudian bahaya-bahaya kelistrikan, ya, kemudian bagaimana memanfaatkan listrik ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sebagai penerang, tetapi adalah menjadi sarana untuk kemajuan usaha, kemajuan pendidikan, kemajuan dari anak-anak kita untuk belajar, ya, sampai akhirnya nanti sebetulnya kemajuan bangsa, ya, untuk memanfaatkan listrik ini dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu alangkah pentingnya ini PLN berinisiatif, ya, memberikan pengetahuan. Pengetahuannya juga tidak rumit. Pengetahuan praktis tentang bagaimana listrik itu dibangkitkan, listrik itu disalurkan, listrik itu bagaimana memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan untuk kesejahteraan, kemudian bahaya-bahaya listrik, seperti itu sebetulnya. Nah, ini masyarakat melalui sarana-sarana yang ada, bahkan sekarang sarananya dengan adanya digitalisasi ini lebih mudah, kan gitu. Masyarakat bisa tahu. Bahkan nanti tujuan kami adalah untuk memberikan pengetahuan praktis kepada anak-anak didik kita, mulai dari SD, SMP, SMA, itu sudah kita tularkan lah pengetahuan praktis tentang kelistrikan ini agar mereka nanti juga menularkan kepada teman-temannya, menularkan kepada keluarganya. Nah, ini bagaimana generasi kita ini sejak dini sudah paham terhadap manfaat-manfaat listrik ini untuk kemajuan. Itu sebetulnya tujuannya, Bung Dino. Ya. Baik, ini menarik, Pak. Yang pertama bahwa cakupan ketersediaan listrik itu sudah 90%, Pak, ya? Iya, 99,9%. 99,9%. Berarti tinggal sepersekian saja yang belum ini. Iya. Tetapi kan tersebar, ya. Iya. Nah, apakah PT PLN mengalami challenge, tantangan seperti apa ketika tiba pada keberhasilan ini, ataupun ketika akan mengejar yang 1% sekian itu, 0,0% sekian itu, Pak? Tantangan seperti apa yang Bapak lihat? Misalnya ketika PLN kan lagi betul-betulnya dengan digitalisasi. Iya. Nah, ketersediaan internet sampai ke masyarakat desa. Terus di sisi lain, kedua adalah luar biasa, Pak. Bagaimana anak-anak sekolah itu Bapak bisa dekati dengan bahasa sederhana. Nah, padahal PLN identik dengan bahasa teknis. Ya, silakan, Pak. Betul. Yang pertama adalah tentang digitalisasi. Sekarang sarananya sudah sangat-sangat mudah untuk menjangkau masyarakat, ya, sampai ke pelosok desa tadi. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, kita untuk menjangkau, mengkomunikasikan hal-hal seperti ini itu agak sulit. Tetapi sekarang dengan program pemerintah tentang internet sampai ke desa, ke pelosok, sampai internet ke sekolah-sekolah dasar, ini menjadi sarana yang sangat bagus. Bahkan PLN sendiri sekarang sudah sangat populer dengan produk digitalisasi PLN, yaitu PLN Mobile. Ya, jadi sudah sekitar 60-70% itu pelanggan PLN sudah menginstal PLN Mobile. Nah, artinya apa? Digitalisasi sudah sampai ke pelosok-pelosok, menggunakan PLN Mobile sebagai sarana untuk berinteraksi dengan PLN. Nah, nanti akan kita tambahin dengan video-video pendek gitu ya, yang nanti bisa sangat mudah dicerna dan kita bisa mengupdate-nya minimal paling tidak 1 bulan sekali gitu ya, dengan cerita-cerita menarik yang sangat mudah untuk dicerna. Ya, misalkan contohnya kita akan memberikan video pendek dengan tokoh khusus gitu ya, tokoh kartun ya, yang kami namakan nanti adalah Silintar. Silintar ini adalah seorang anak gitu ya, ceritanya yang berpendidikan, kemudian ingin banyak tahu hal, kemudian selain itu juga mengajak diskusi teman-temannya, mengajak
diskusi dengan tetangga, dengan orang tua. Nah, ini tentang kelistrikan mulai dari pembangkitan. Barangkali kita agak sulit ya untuk menjelaskan renewable energy itu apa, non-renewable energy itu apa. Itu bisa dijelaskan secara gampang di situ. Gitu. Bagaimana mulai dengan anak-anak ini sudah memahami pembangkit tenaga listrik itu ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak ramah lingkungan, ya. Terus kemudian bagaimana memelihara lingkungan itu sendiri di sekitar pembangkitan. Nah, terus kemudian ada cerita-cerita menariknya di situ. Ini yang segera kita luncurkan nanti. Nah, kemudian nanti akan kita salurkan kepada saluran-saluran digital ini, gitu. Sehingga harapan saya adalah bagaimana anak-anak di SD ya, kemudian masyarakat juga termasuk itu bisa menikmati ini, gitu. Dan itu berseri terus. Yang tujuannya adalah memberikan pendidikan tentang kelistrikan. Ini Pak, menarik. Silintar ini akan dihadirkan untuk menyasar anak-anak sekolah generasi muda kita ya, sehingga pemahaman tentang literasi kelistrikan ya sustain lah Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa muncul ide ini dan kemasannya seperti apa? Animasi kah Pak, atau aktornya manusia nyata seperti itu? Iya, jadi dulu kami juga pernah membuat ini dalam bentuk komik, gitu ya. Komik kan banyak dulu ya, waktu zaman kira-kira 5-10 tahun yang lalu itu banyak diminati kan, gitu ya. Kalau komiknya seri berikutnya nggak muncul itu gelisah ya kan, wah ini kapan ini munculnya kan. Nah, ini nanti akan kita buat lebih ke arah kemajuan teknologi saat ini, yaitu dengan video, dengan download MP4 dan sebagainya yang nanti akan bisa cepat-cepat bisa didapat oleh mereka. Bahkan orang di kota dan orang di desa, ya, anak-anak di kota dan anak di desa itu bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasinya kan, gitu. Nah, ceritanya nanti benar-benar kita fokuskan kepada pendidikan tentang kelistrikan untuk kemajuan, gitu ya. Tidak, tadi itu yang saya sebutkan di depan, bahwa tidak hanya untuk menerangi tempatnya, menerangi pada saat malam, tetapi juga menerangi tentang pengetahuan kan, gitu ya, mendatangkan terang di pengetahuannya kan. Kemudian selain itu juga mendatangkan pengetahuan tentang bagaimana mengusahakan listrik ini menjadi kegiatan ekonomi juga kan, gitu. Nah, ini sangat penting, saya kira listrik tidak hanya sekedar penerang, tetapi adalah untuk kemajuan, benar-benar mendukung ekonomi dan sebagainya, gitu. Menarik ini. Quotes of the day kita pada detik hari ini, yaitu listrik untuk menerangi dan mewujudkan kemajuan, begitu Pak ya. Nah, terkait dengan kemajuan yang terwujud ya saat ini dan yang diharapkan, apakah ada pengaruh Pak begitu detailnya inovasi yang Bapak lakukan dalam sosialisasi literasi kelistrikan ini, dengan masih adakah dampak-dampak atau kasus-kasus misalnya pencurian listrik di pelosok masyarakat dikaitkan dengan tadi cakupan listrik sudah 99%. Ya. Jadi sebetulnya kami sangat mendukung bahwa agar listrik ini cepat-cepat 100% kan begitu, ya. Supaya masyarakat benar-benar bisa mendapatkan informasi ini dengan secepat-cepatnya dimanapun masyarakat Indonesia berada kan, gitu. Nah, yang ada hubungannya tadi dengan pendidikan kelistrikan, ini sebetulnya bagaimana menggunakan listrik ini bisa dengan bijak. Menggunakan listrik agar bijak, gitu ya. Artinya begini, listrik ini kan sebetulnya diperoleh dari sumber daya. Sumber daya tadi itu ada yang fosil, ada yang terbarukan. Nah, artinya apa? Kita harus wajib sebetulnya menghemat listrik untuk hal-hal yang perlu
Kan begitu ya. Ini harus benar-benar dipahami oleh mulai dari anak-anak, mulai dari masyarakat yang ada di desa pun gitu udah paham tentang ini gitu. Kemudian menggunakan listrik ini dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan produktif sebetulnya, menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, ini mulai dari anak-anak juga sudah paham. Kemudian lagi bagaimana menggunakan listrik ini secara bijak untuk keselamatan. Jadi jangan sampai justru listrik ini ada membahayakan dari pengguna listrik itu sendiri. Contohnya misalkan saja masyarakat desa apabila mengetahui bahwa ada jaringan listrik yang kena pohon, itu segera melaporkannya melalui PLN Mobile. Ini kan suatu hal yang sederhana. Jadi selain itu juga meningkatkan kepedulian dari masyarakat desa, anak-anak mulai dari anak-anak tadi. Apabila ada potensi bahaya listrik di situ, dia bisa melaporkannya pakai PLN Mobile. Nah, ini sesuatu yang beda kan gitu. Kemudian apabila ada tiang miring yang ada di desanya, bisa melaporkannya melalui PLN Mobile. Kalau misalkan roboh nanti membahayakan, misalkan begitu. Nah, ini sudah mulai dari anak-anak, mulai dari masyarakat desa itu kita ciptakan hal seperti itu, kepedulian gitu ya. Terus kemudian selain itu juga masalah bahaya apabila menggunakan listrik secara tidak resmi. Misalkan aja ngelos setrum ya, itu bahayanya apa? Kan masyarakat awam kadang-kadang nggak paham. Udah kita ikut-ikut aja ngelos setrum gitu supaya bayarnya sedikit. Tidak semudah itu, tetapi tidak sederhana itu, tetapi justru yang kita jaga adalah membahayakannya, kan gitu ya, bisa bahaya kebakaran, bisa bahaya kesetrum. Nah, ini kan harus benar-benar dipahami oleh banyak orang, ya. Kemudian selain itu juga instalasi yang kita narik kabel, kalau di kampung-kampung itu ada yang narik kabel sampai ke sawah-sawah kayak gitu kan. Nah, ini kan sangat berbahaya gitu ya. Nah, ini nanti di situ akan kita ceritakan bahayanya seperti apa, cara mengatasinya seperti apa. Nah, ini saya kira sangat-sangat penting untuk bisa dipahami oleh banyak orang. Bahkan cita-citanya semua orang juga harus tahu tentang ini. Ya. Gitu Bung Dino. Wah, ini luar biasa. Sahabat podcast Indonesia di channel Harian Masyarakat, bahwa capaian literasi kelistrikan yang dilakukan oleh PT PLN tidak saja membuat cakupan coverage kelistrikan 99% sekian itu, tapi juga bagaimana PLN hadir menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat diajak untuk berkolaborasi, bahkan menemukan sense of belonging. Begitu Pak? Iya, betul. Listrik untuk apa? Bijak, begitu Pak? Listrik dipakai secara bijak. Jadi listrik dipakai secara bijak. Tahan sampai di sini. Kita istirahat, masuk ke segmen kedua. Bagi sebagian orang, keterampilan hanyalah sebuah hal biasa. Namun bagi mereka, ini menjadi cahaya menuju kesempatan. Kesempatan untuk mengubah hidup dengan cara yang berbeda dan menemukan arti percaya melalui terangnya harapan. Setiap gerakan jari dan gerak tangan yang saling berbalas adalah jalan baru menuju kemandirian. Terang Aksara Empowerment hadir menjadi semangat pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas netra dan rungu wicara dalam memperkenalkan dan mengasah keterampilan digital. Melalui program kerjasama dengan Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta ini, sebanyak 50 peserta diberikan pelatihan untuk menguasai teknologi dan mengembangkan potensi diri mereka. Program ini membuka ruang bagi anak disabilitas netra dan rungu wicara untuk beradaptasi dengan dunia digital, menemukan peluang baru, dan melangkah menuju kemandirian. Tak berhenti di sana, semangat inklusif juga menjalar ke para pendamping dan pelatih. Sebanyak 20 pendamping disabilitas turut meningkatkan kemampuan mereka dalam bahasa isyarat agar komunikasi menjadi jembatan yang lebih hangat, erat, dan saling memahami. Nama saya Salsa Maulida Budiarti. Di selama pelatihan saya sudah bisa membuka
Word, terus saya bisa searching, terus saya juga sudah bisa mengetik dengan 10 jari. Perasaan saya senang sekali bisa belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Harapannya pelajaran ini bisa berlanjut di bulan-bulan atau tahun berikutnya. Program ini membuahkan hasil. Sebanyak 3 penyandang tunanetra diterima di universitas dan 1 orang penyandang tunarungu diterima bekerja. PLN percaya setiap insan berhak mendapat terang yang setara, karena terang sejati adalah ketika semua bisa tumbuh bersama. Sobat Podcast Indonesia, masih bersama dengan channel Harian Masyarakat. Nah, di segmen berikutnya ini ada hal menarik yang ingin kita ulik lebih jauh dari toko yang hadir bersama dengan kita saat ini, yaitu Bapak Direktur Retail dan Niaga, Bapak Adi Prianto. Yaitu apa? Bagaimana ini orang ingin bertanya, Pak, di balik upaya dan kemudian keberhasilan inovasi-inovasi yang telah dilakukan PT PLN Persero, yaitu bagaimana membangun sebuah ekosistem, Pak, dalam melakukan sosialisasi. Salah satu adalah menjajaki kemungkinan apakah PLN sudah melakukan atau akan melakukan itu, menjajaki kerjasama literasi digital dengan online desa. Ya. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, Bung Dino, saya kira sekarang kemajuan yang saya rasakan sudah sangat pesat, terutama adalah online yang ada di desa-desa. Ini kan banyak sekarang berkembang media-media online desa ya. Nah, dengan berkembangnya program Desa Merah Putih, ya, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian tentunya juga desa-desa yang saat ini juga pengen mengembangkan informasi-informasi yang ada di desanya, bagaimana mendrive keunggulan desanya yang nantinya juga akan berdampak kepada ekonomi desa. Nah, ini saya kira saat ini sangat-sangat bagus. Nah, untuk itu PLN nanti akan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan lembaga-lembaga ini, gitu ya. Lembaga online desa ini saya kira sangat membantu terhadap program-program yang saya sebutin di depan tadi, gitu ya. Bisa saling mengirimkan berita, kan gitu ya. Dari PLN tentunya akan bisa langsung mengirim berita kepada media online desa, ya, yang isinya dengan sosialisasi pelayanan PLN, sosialisasi tentang pendidikan kelistrikan tadi yang saya bicarakan. Ini bisa langsung diterima oleh media online desa ini. Sebaliknya juga demikian, gitu ya. Kira-kira apa yang bisa ditunjang oleh PT PLN Persero dalam mendukung kemajuan desa? Contoh misalkan aja tentang pengairan persawahan atau perkebunan di desa. Yang di sana misalkan saja memerlukan dukungan PLN untuk pengairan-pengairan pertanian maupun perkebunan. Ini bisa langsung diberitakan di situ dan online diterima oleh PLN, kan, sehingga PLN punya program khusus untuk membantu masyarakat desa dengan pompa-pompa listrik misalkan. Ini sangat-sangat menarik, gitu ya. Nah, ini jadi dalam rangka mencakup ini masyarakat pedesaan lewat media online desa, ini akan sangat bersinergi dengan program Astra Cita dari Pak Presiden Prabowo, ya, terkait Koperasi Merah Putih. Apakah sudah ada satu konsep, jadi memanfaatkan media online desa dan sebuah sinergi dengan Koperasi Merah Putih dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, Pak? Ya, saya kira sangat berhubungan erat, ya, berhubungan erat, karena Koperasi Merah Putih ini kan tujuannya adalah supaya koperasi-koperasi di desa-desa yang dibina oleh pemerintah ini menjadi maju semuanya. Dan masing-masing Koperasi Merah Putih ini tentunya punya usaha-usaha yang bermacam-macam, kan. Ada misalkan aja memajukan usaha perikanan, memajukan usaha
pertanian, perkebunan, terus kemudian usaha-usaha lain seperti halnya tenun, batik dan sebagainya yang tentunya dalam hal ini memerlukan dukungan kelistrikan, kan gitu ya. Nah, contoh seperti halnya perikanan, ini juga sangat-sangat erat. Bagaimana kincir-kincir air, kemudian apa yang untuk memutar supaya oksigen di dalam airnya itu bisa bagus, itu juga memerlukan listrik yang tentunya secara online juga bisa dibuat beritanya, sehingga PLN sendiri juga care kan terhadap seperti itu. Selain juga masyarakat lain yang mungkin masih pakai diesel untuk memompa airnya dan sebagainya, itu tergerak ya kan, wah ini benar juga nih, kalau pakai listrik tentunya lebih murah, lebih andal, lebih aman kan gitu ya, tidak tergantung lagi saya beli solar di mana kan gitu. Nah ini saya kira sangat penting. Kemudian selain itu juga saling menularkan berita-berita tentang usaha-usaha desa ya, misalkan aja kerajinan tangan dengan mesin-mesin listrik untuk menjahit bahan-bahannya untuk menjadi produk jadi, itu bisa dicontoh juga oleh koperasi sejenis yang usahanya sama gitu ya. Jadi dalam komitmen PLN memberdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat desa itu, tantangan yang sering dialami di sini di pedesaan ini kan coverage internet satu. Kedua adalah SDM masyarakat desa. Apakah ada sebuah program CSR dari PLN dalam PT PLN Persero dalam mempercepat literasi kelistrikan masyarakat desa dengan pola online desa itu? Ada pelatihan atau kerjasama dengan operator-operator internet yang ada? Iya. Bung Dino, ini PLN sebetulnya sangat aktif ya untuk bisa membantu pengusaha-pengusaha kecil UMKM yang memerlukan bantuan-bantuan ya, tidak hanya bantuan berupa misalkan mesin, tetapi juga pelatihan supaya mereka ini bisa berproduksi dengan baik gitu ya, yang nantinya sebetulnya selain memajukan UMKM itu sendiri juga menggunakan listrik ini untuk produktif kan, untuk produksi ya. Nah ini timbal baliknya juga ada, PLN dengan bangga tentunya kalau misalkan UMKM yang dibantu CSR ini maju, ya otomatis kita bangga ya, mereka bisa bagus usahanya dan menggunakan listriknya kan pasti lebih banyak lagi kan gitu ya apabila mereka maju. Nah ini PLN tidak segan-segan seperti itu untuk bisa melihat kira-kira yang potensi untuk dibantu dan potensi untuk maju ini, tentunya PLN tidak segan-segan untuk bisa membantu dengan CSR-nya. Nah, apakah dalam pelaksanaan CSR ini untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu ada sebuah ekosistem atau lembaga-lembaga masyarakat yang Bapak gandeng, terus prosedurnya berbelit-belit nggak Pak? Biasanya kadang-kadang kan orang berpikir, waduh, kami mau ingin yang begini yang terbaik dari PLN, tapi jangan-jangan ini ada birokrasinya atau apa? Iya. Ada SOP-nya untuk masyarakat tahu lah Pak kira-kira. Ya, saya kira tidak sulit ya apabila memang usaha itu memang benar-benar layak untuk bisa kita bangun, kita dukung. Saya kira BUMN lain juga demikian ya. Jadi tidak hanya PLN tetapi seluruh BUMN saya kira mempunyai program yang sama bagaimana terutama memajukan ekonomi masyarakat itu supaya nantinya kembalinya sebetulnya ke BUMN itu sendiri gitu ya. Contoh seperti bank, misalkan bank punya CSR, nanti kalau dia berkembang nanti menjadi nasabahnya yang baik kan gitu ya. Nah ini seperti ini kan bagus gitu. PLN juga demikian. Nah ini PLN juga banyak sekali membantu UMKM tidak hanya kerajinan tetapi bergerak dalam bidang food industry juga beberapa kita bantu yang nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan terakhir adalah pertumbuhan ekonomi kita kan menjadi lebih bagus lagi gitu ya. Ini cita-cita kita bersama lah seperti itu gitu. Ya, ini menarik Pak, bahwa apa yang Bapak sampaikan itu ini seperti
ada satu di X-File ya. Artinya di X-File itu capaian keberhasilan PLN itu ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, tapi ada sebagian orang mengatakan itu kurang terekspos. Nah, ada usulan Pak, yaitu keberhasilan-keberhasilan itu diungkap lewat penulisan artikel. Lalu tadi antara mungkin masyarakat desa tadi ya, atau online desa Pak. Kira-kira program apa yang sedang disiapkan? Bapak ini kan baru penampilan ini saya yang melihat ini inovator. Tapi 1000 inovasi lagi yang Bapak akan siapkan kayak apa itu Pak? Silakan Pak. Iya, tentunya kami akan memanfaatkan online lembaga desa ini ya, online desa ini menjadi partner. Iya, partner kita untuk bisa saling mensosialisasikan apa yang ada di PLN ini, bisa langsung diterima pengetahuan informasinya dengan baik oleh masyarakat. Sebaliknya juga demikian, kita bisa melihat ini kira-kira apa yang bisa PLN bantu untuk ini memajukan masyarakat desa ini, terutama dalam bidang kelistrikannya, itu tentunya. Nah, ada beberapa inovasi-inovasi seperti halnya Supersun ya. Supersun itu adalah kita pasang listrik untuk tempat-tempat yang memang benar-benar terpencil. Itu fasilitasnya dari apa itu? Dari sinar matahari. Makanya kita namakan Supersun. Ini misalkan ada pompa air di tengah-tengah sawah, tetapi ya keamanannya memang harus dijaga, ya kan. Kemudian apabila dijangkau oleh kabel terlalu panjang, nggak memungkinkan, gitu ya, bahkan membahayakan, ya udah dipasang di sana untuk menggerakkan motor listrik, pompa listrik untuk bisa mengairi kebun-kebun dan sebagainya. Seperti itu. Ini salah satu inovasi kami. Kemudian tambak juga demikian ya, tambak-tambak itu kalau bisa kita layani dengan beberapa pompa-pompa listrik yang bisa kita remote ya, seperti yang Supersun tadi, untuk menggerakkan kincir-kincir kecil kan gitu ya. Memang dayanya kecil, tapi kalau misalkan daya besar juga memang harus memerlukan backup sumber listrik yang kuat juga itu dari jaringan kita, atau mungkin dari kombinasi hybrid antara kalau misalkan di situ ada potensi matahari yang bagus, kemudian ada PLTMH misalkan di sana yang bisa kita hybrid, atau mungkin PLTMH mikrohidro. Itu bisa juga kita. PLTMH pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Atau mungkin kincir angin kecil. Ya, ini kemarin kami juga sudah membuat percobaannya di Jawa Timur gitu ya, untuk hybrid antara Supersun tadi dengan angin yang ada di sana. Ya memang syarat anginnya harus memenuhi gitu ya, harus kita ukur dulu. Ini untuk tempat-tempat yang remote gitu ya. Jadi nanti masyarakat tinggal membeli tokennya saja. Ini lagi kita kembangkan karena memang potensi angin rata-rata di Indonesia kan tidak terlalu bagus ya. Nah, ini kita lagi ngecek teknologi yang paling bagus apa untuk bisa menunjang, terutama adalah melistriki teman-teman kita yang remote ini gitu. Baik, ini semakin menarik di segmen ini bahwa ternyata ada begitu banyak inovasi yang dilakukan PT PLN Persero. Seperti apa selanjutnya? Nah, kita akan masuk di segmen berikutnya setelah break ini. Makasih. Yakin jangan ragu ya. Ayahku dokter. Ayah banyak menyelamatkan orang sakit. Papi arsitek, ahli lo bikin gedung tinggi. Jadiku pengusaha, dia sering banget ngajak liburan. Sekarang kita dengarkan cerita dari Syakila.
ayahku. Ayahku adalah seorang yang kerjanya manjat tiang-tiang. Pokoknya kalau udah terima telepon, ayah pasti pergi buru-buru. Kadang pulang malam. Sering juga pulangnya pagi pas Kila mau sekolah. Ayah tuh kerjanya bahaya, manjat tiang tinggi-tinggi. Makanya Kila suka takut kalau ayah lagi kerja. Apalagi kalau malam hujan, ayah pasti capek. Makanya ibu selalu ajak doa buat ayah. Semoga ayah selalu selamat di waktu kerja. Ya Tuhan, lancarkanlah kerjaan ayah. Karena ayah udah kerja buat Kila dan ibu, juga buat banyak orang. Orang yang sakit, orang yang kerja, teman-teman Kila. Biar semua jadi senang. Ayah tuh selalu cium Kila pas tidur. Paginya ada surat buat Kila. Surat cinta ya dari ayah ya. Pas sama Kila, ayah selalu bisa bikin Kila ketawa. Kila cinta banget sama ayah. Itu tuh ayah Kila. Makasih ya, ayah. Untuk ayah dan para pejuang keluarga, kami bangga pada kalian. Tibalah kita di segmen terakhir dalam episode kita kali ini, masih bersama dengan sosok inovator yang penuh inovasi, Bapak Direktur Retail dan Niaga Bapak Adi. Di sesi ini Pak, kami ingin bertanya lebih jauh bahwa pada 27 Oktober kemarin ya, yaitu peringatan Hari Listrik Nasional, Hari Nas yang ke-80, itu ada terungkap sebuah komitmen kuat dari PT PLN Persero, yaitu dalam mengawal Indonesia bersih untuk transisi energi dari yang namanya fossil base ke renewable base. Nah, ini bahasa-bahasa teknis ya, kadang-kadang orang masyarakat kurang paham. Ini dari mana ini istilah? Nah, kira-kira Bapak bisa menjelaskan seperti apa yang dimaksudkan itu? Iya. Jadi seperti halnya tuntutan pada zamannya. Nah, sekarang kewajiban kita dituntut untuk memelihara lingkungan kita agar memiliki lingkungan yang lebih bersih. Kemudian tentunya kita harus mengurangi efek gas rumah kaca, ya. Nah, ini sebetulnya kewajiban kita, bagaimana kita mewariskan lingkungan kita ini kepada anak-anak kita ke depan supaya hidup lebih baik, kan begitu ya, dengan lingkungan yang bagus. Oleh karena itu PLN ini berkomitmen untuk bisa mengurangi ya penggunaan
penggunaan pembangkit listrik kita yang fossil based menjadi pembangkit yang renewable energy based. Nah, ini dilakukan secara bertahap seperti halnya yang sudah direncanakan di national planning kita yang dicanangkan oleh pemerintah, bahwa kita ini sudah harus mengurangi pembangunan PLTU terutama ya, bahkan PLTU yang nantinya sudah habis masa waktunya, jadi kita gantikan dengan pembangkit yang renewable energy. Kita cari potensinya di mana saja. Jadi kita cari PLTA yang nanti akan kita bangun, kemudian PLT panas bumi yang kita bangun, kemudian digantikan juga oleh PLT surya, ya PLTS. Yang nanti PLTS ini tentunya akan dikombinasikan di hybrid dengan pembangkit-pembangkit thermal lainnya seperti gas dan sebagainya, sehingga penggunaannya bisa optimal kan gitu. Terus kemudian penggunaan juga energy storage system seperti halnya baterai energy storage system, kemudian ada storage lain yang sedang kita kembangkan juga ya. Ini tentunya dalam rangka untuk memperbaiki sistem kelistrikan kita dari sumber-sumber listrik yang intermittent ya, seperti halnya PLTS maupun PLT angin dan lain-lain ya yang intermittent, itu kita simpan di dalam storage itu untuk bisa menjadi sumber listrik yang benar-benar stabil gitu ya, untuk sustainability, untuk reliability-nya. Nah, gini Pak, kalau sampai saat ini untuk share operasional katakanlah istilahnya antara listrik, fasilitas listrik PT PLN Persero yang mengandalkan fosil base itu dengan yang renewable itu sudah berapa persen renewable sampai saat ini kira-kira di seluruh Indonesia? Saat ini sudah mendekati energy mix-nya ya, mendekati 25%, yang memang kita bertahap harus lebih banyak lagi nantinya gitu ya. Terus kemudian di RUPTL kita, rencana usaha penyediaan tenaga listrik kita yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM, ini mendukung nanti untuk lebih banyak lagi renewable energy yang dibangun ya. Seperti halnya di RUPTL kita akan membangun sekitar 70 megawatt sampai mungkin saja sampai bisa 100 megawatt nanti 10 tahun mendatang, dengan 70% ya, sekitar 70% sampai dengan 75% akan dibangun renewable energy. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan bahwa antara pemerintah, kemudian PLN dan stakeholder lainnya ini berkomitmen di dalam dokumen tersebut kan. Nah, ini tentunya sangat-sangat harus kita dukung semuanya. Bahkan beberapa pelanggan-pelanggan PLN yang saat ini bermunculan dengan daya-daya yang besar seperti halnya data center, kemudian beberapa produk-produk yang nantinya akan dipasarkan ke luar negeri, itu memerlukan energi baru dan terbarukan yang digunakan untuk produksinya. Itu diwajibkan oleh negara-negara yang menerima produk-produknya ya. Ini tentunya sangat menarik, artinya semua stakeholder juga mendukung untuk ini. Oke. Ini ada hal yang istimewa Pak, sambil kita ngobrol ini. Tadi ketika break ada beberapa pertanyaan dari sejumlah masyarakat ya, yang ingin bertanya melalui kami channel Harian Masyarakat. Tadi di sesi awal Bapak sudah menjelaskan bagaimana masyarakat benar-benar semakin merasa memiliki PLN. Nah, tapi ada sebuah harapan di Hari Listrik Nasional ini, khususnya memasuki bulan November di akhir tahun, adakah gift atau benefit-benefit yang diberikan PT PLN Persero untuk masyarakat, paket-paket tematik lah
Silakan Pak, bonus-bonus untuk masyarakat. Ya, ini sangat menarik dan saya kira sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat luas, baik di kota maupun pedesaan, bagaimana bisa memanfaatkan produk-produk PLN itu untuk menaikkan dayanya, ya, terutama menaikkan dayanya untuk bisa berproduksi lebih banyak lagi kalau itu di rumah-rumah tangga UMKM dan sebagainya. Kemudian apabila kesejahteraan masyarakat ini meningkat, tentunya memerlukan tambah daya di rumah-rumahnya. Nah, ini PLN memfasilitasi. Nanti tolong ditunggu ya, dinantikan ada produk kejutan. Ya. Wah, luar biasa ini. Banyak kejutan dari PLN. Diskon naik daya 50%. Diskon naik daya 50%. Dari 450 VA naik daya ke 7.700 VA. Nah, ini diskon BP-nya itu 50%. Ini sangat-sangat besar. Ya. Ini apakah berlaku di November sampai Desember atau seterusnya, Pak? Tunggu tanggal mainnya. Ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan. Ya, kemarin sudah ya, eventnya sudah. Nah, ini tunggu di hari mainnya bulan Oktober ini. Tolong ditunggu ini. Banyak masyarakat yang tanya saya telepon kapan ini. Sebentar, kita nanti ada kejutannya. Nah, artinya biarpun ada kejutan dari Pak Direktur, tapi bisa kita ulik sedikit. Kira-kira caranya seperti apa masyarakat dalam mengajukan ini? Mengajukannya sangat-sangat mudah, yaitu bagi masyarakat yang pasang barunya itu tanggal 1 November ke bawah, ya, itu boleh naik daya dengan diskon 50%. Mereka cukup menunjukkan KTP-nya, nomor pelanggannya. Cukup dengan aplikasi di PLN Mobile. Aplikasi PLN Mobile. Iya. Aplikasi PLN Mobile kan hampir semua sudah menginstall ini ya. Kalau yang belum, cek cepet-cepet untuk bisa menginstall PLN Mobile ya. Ini segera menginstall, kemudian langsung apply untuk naik daya nanti pada saatnya. Tapi kalau misalkan nggak punya PLN Mobile, nggak punya telepon gitu ya, ya cukup datang ke kantor PLN terdekat. Ya, tapi saya yakin lah ini para masyarakat tadi itu karena digitalisasi ya, sampai ke kampung-kampung, sampai ke desa, cukup untuk apply dengan PLN Mobile. Bayarnya juga melalui PLN Mobile. Itu ya, bisa melalui PLN Mobile. Bisa. Ya, nanti ada banknya apa? Bank Mandiri berarti pakai Livin, kemudian Bank BCA atau Bank BRI pakai Brimo, itu untuk bayarnya di PLN Mobile. Sangat-sangat sederhana dan tunggu di rumah gitu ya, maksimal 7 hari itu sudah dilayani dengan baik. Bahkan kami akan melakukan target 1 sampai dengan 3 hari maksimal untuk naik dayanya. Luar biasa. Ini adalah bagian dari komitmen PLN dalam melayani pelanggannya, masyarakat, dan menerangi bangsa ini. Baik Pak Direktur, Pak Adi, di akhir segmen kita ini ada closing statement, himbauan kepada masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan yang ada terkait dengan upaya PLN dengan membuat pelayanan semakin luar biasa, Pak. Ya, terima kasih Bung Dino. Ini akhir kata bahwa tolong ditunggu. Nanti kami akan menyalurkan informasi melalui digitalisasi ke desa-desa, ya, melalui sekolah-sekolah tentang sosialisasi keilmuan, pengetahuan tentang kelistrikan. Ini untuk dalam rangka memberikan pencerahan tentang kelistrikan itu seperti apa. Sangat-sangat simpel, sangat sederhana, agar mudah dimengerti oleh anak-anak kita, agar mudah dimengerti juga oleh masyarakat desa pada umumnya. Itu
saja, terima kasih Bung Dino, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Sobat Podcast Indonesia, di sesi terakhir ini tentu Anda semakin penasaran. Ini film banyak kejutannya, banyak surprise. Dan Pak Direktur masih menyimpan info-info yang lebih menarik lagi. Nah, karena itu kepada Anda sekalian untuk tetap betah mengakses Harian Masyarakat Channel dalam podcast kami. Dan akhir kata, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur Adi tadi, marilah menikmati listrik secara bijak dan kita jadikan listrik ini untuk membuat bangsa tercinta ini semakin berjaya lagi. Saya Gus Andra Muhammad Dino Gowel menyampaikan salam dan insya Allah kita ketemu di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.